Halo Sportmania, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Sebagai manusia, tentunya kita sangat perlu memperhatikan kesehatan tubuh, terutama jika kita melakukan banyak aktivitas setiap harinya. Karena jasmani yang bugar akan menjadikan hidup lebih semangat. Apa yang dimaksud kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Klasifikasi kebugaran jasmani menurut Organisasi Kesehatan di seluruh dunia diartikan sebagai berikut. Sehat adalah terbebasnya tubuh baik fisik maupun mental dari segala penyakit. Bugar adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal dan masih mempunyai cadangan tenaga tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Hakikat kebugaran jasmani adalah hal yang berhak diperlukan oleh tubuh untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Misalnya ketika kita mengantuk, maka mata berhak untuk beristirahat sejenak. Konsep kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani tidak hanya menggambarkan kesehatan, tetapi lebih merupakan cara mengukur individu melakukan kegiatannya sehari-hari. 3 hal penting dalam kebugaran jasmani yaitu fisik berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Fungsi organ berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru atau pernapasan. Respon otot berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Kebugaran jasmani yang dibutuhkan oleh setiap orang berbeda-beda, tergantung sifat tantangan fisik yang dihadapi. Unsur-unsur kebugaran jasmani. Terdapat 10 unsur komponen penyusun kebugaran jasmani. 1. Kekuatan atau strength. 2. Daya tahan atau endurance. 3. Daya otot atau muscular power. 4. Kecepatan atau speed. 5. Daya lentur atau flexibility. 6. Kelincahan atau agility. 7. Koordinasi atau coordination. 8. Keseimbangan atau balance. 9. Ketepatan atau akurasi. Dan 10. Reaksi atau reaction. Berikut akan dijelaskan pengertian dari setiap unsur kebugaran jasmani dan bentuk latihannya. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dengan latihan beban berat dan frekuensi sedikit. Bentuk latihan kekuatan: squat jump, melatih kekuatan otot tungkai dan perut. Push up, melatih kekuatan otot lengan. Sit up, melatih kekuatan otot perut. Angkat beban, melatih kekuatan otot lengan. Back up, melatih kekuatan otot punggung. Yang kedua, daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien untuk melakukan kerja dalam waktu yang lama. Apa sih yang membedakan latihan kekuatan otot sama daya tahan otot? Ciri latihan untuk kekuatan otot digunakan beban berat dengan ulangan sedikit, sedangkan untuk daya tahan otot digunakan beban ringan dengan ulangan banyak. Contoh latihan yang manfaatnya bisa meningkatkan daya tahan adalah lari lebih dari 12 menit, lari multi-stack, lari naik turun bukit, dan bersepeda. Yang ketiga, daya otot. Daya otot disebut juga daya ledak otot atau explosive power, adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Power sama dengan kekuatan dikali kecepatan. Macam-macam latihan yang digunakan yaitu vertical jump atau melatih daya ledak otot tungkai, front jump untuk melatih kemampuan otot betis dan tungkai, kemudian side jump melatih daya ledak otot tungkai dan paha. Lanjut yang keempat yaitu kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bentuk latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah berlari 50-200 meter atau sprint. Yang kelima, daya lentur.
Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contoh latihan yang dapat melatih daya lentur adalah senam, yoga, dan peregangan statis. Yang keenam, kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Bentuk latihan kecepatan dengan lari zigzag dan naik turun anak tangga dengan cepat. Yang ketujuh, koordinasi. Koordinasi gerak merupakan perpaduan dari beberapa gerakan yang tersusun menjadi suatu rangkaian gerak yang harmonis dengan tujuan tertentu. Bentuk latihannya yaitu dengan cara memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat dan koordinasi antara mata dan tangan. Lanjut ke nomor 8, keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Senam dan loncat indah merupakan olahraga yang mengendalikan keseimbangan. Keseimbangan bisa dilatih dengan beberapa macam latihan sikap lilin, berjalan di atas balok kayu atau tali, dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya. 9. Ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Contohnya permainan olahraga biliar dan memanah. Salah satu latihan untuk melatih ketepatan yaitu melempar bola pada keranjang atau sasaran tertentu, dan latihan teknik-teknik cabur yang memerlukan ketepatan. Intinya, bentuk latihan yang dibutuhkan yaitu konsentrasi dan tingkat fokus yang tinggi. Yang terakhir, reaksi. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Bentuk latihan reaksi yaitu respon menangkap bola yang datangnya tiba-tiba, dan latihan mendengarkan aba-aba atau perintah berlari misalnya. Kita harus merespon cepat untuk melakukannya. Faktor keberhasilan reaksi berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, dan stimulus rasa atau sentuhan. Manfaat kebugaran jasmani. Saya tambahkan juga fungsi dan tujuan utama latihan kebugaran jasmani, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kelentukan persendian, meningkatkan kekuatan otot dan kecepatan, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kesimpulan yang bisa kita peroleh dari penjelasan di atas, bahwa semakin baik gaya hidup seseorang, maka semakin baik pula tingkat kebugaran jasmaninya, di mana kebugaran jasmani menunjang interaksi di lingkungan sekitar. Mari kita berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu untuk mempertahankan kebugaran jasmani kita. Demikian penjelasan materi kebugaran jasmani, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no